I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Lia. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di bab 12 ini Ria akan menjelaskan tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Nah, bagaimana sih kepemimpinan sekolah yang efektif itu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah teman-teman, kepemimpinan itu sangat penting perannya dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Nah, supaya teman-teman lebih paham, sini Ria jelasin. Jadi, kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara kelompok maupun secara individual. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, jadi kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin tentu ada faktor yang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Nah, yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, yaitu keadaan kelompok seperti kemantangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan latar belakang sosial budaya. Yang ketiga ada faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Yang keempat ada faktor-faktor legal, yaitu seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misal PP, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Yang kelima ada faktor lingkungan sosial yang merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Nah, yang terakhir ada faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Nah teman-teman, selanjutnya apa aja sih teori kepemimpinan itu? Jadi teori kepemimpinan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada teori orang terkemuka. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan cara mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Nah, yang kedua ada teori lingkungan, yaitu dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Yang ketiga ada teori pribadi dan situasi. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori yang di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Yang pertama ada perangai atau sifat pribadi pemimpin. Yang kedua, sifat dari kelompok dan anggotanya. Nah, yang ketiga, kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi suatu kelompok. Nah, yang keempat, teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen atau harapan. Berdasarkan 3 variabel tersebut, maka struktur dalam interaksi akan menentukan arah di mana aktivitas, sehingga pemimpin harus dapat menciptakan suatu struktur terinteraksi yang dapat menstimulus terciptanya suatu suasana yang relevan dengan harapan masyarakat. Nah, yang terakhir ada teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivated organisms yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Di antara tokohnya adalah Likert. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang saling berhubungan, di mana seorang pemimpin harus memperhitungkan harapan-harapan dan nilai dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi. Nah teman-teman, selanjutnya
kita akan membahas tentang syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan. Jadi, syarat dan proses sebagai seorang pemimpin terbagi menjadi 4 poin nih teman-teman. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian terpuji antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholdernya. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang yang relevan. Nah, terakhir nih, yaitu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipasi, pendelegasian yang baik atau proporsional, dan memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas apa itu fungsi kepemimpinan. Jadi fungsi kepemimpinan itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada fungsi instruksi. Nah, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, yaitu pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, yaitu konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan baik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang keempat ada fungsi delegasi, yaitu fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang atau membuat dan menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Terakhir nih teman-teman, yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah, selanjutnya ini ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, dalam kepemimpinan sekolah yang efektif diperlukannya beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama ada inisiatif, yaitu pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya, serta memiliki daya inisiatif yang tinggi, sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau kapan ia harus meninggalkannya. Yang kedua, ada inquiry, yaitu dalam pemimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif sehingga yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga ia memiliki pengetahuan tentang berbagai masalah yang terjadi dalam organisasi dan prosedur pemecahannya. Nah, yang ketiga ada advokasi, yaitu dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri dengan perbuatan dan kebijakan yang ia putuskan. Nah, yang keempat ada conflict solving, yaitu pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Nah, yang kelima ada decision making, yaitu seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya harus dituntut memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir ada kritik, yaitu jiwa kritis ini menentukan kejelian pemimpin dan pemimpin sebuah organisasi. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi serta dalam mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan organisasi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa aja sih kunci sukses dalam kepemimpinan? Yuk disimak penjelasannya. Nah, ada 10 kunci sukses dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama visi dan misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, 3 keteladanan, 4 memperdayakan, 5 mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan yang prima, yang ketujuh mengembangkan orang lain, dan yang kedelapan memperdayakan sekolah, 9 fokus pada peserta didik, dan yang ke-10 manajemen yang mengutamakan praktik.
Nah teman-teman, ada yang tahu nggak hal yang harus dikenali dalam memimpin? Yuk disimak penjelasannya. Jadi dalam hal yang harus dikenali dalam memimpin terdapat 6 poin, yaitu yang pertama ada kenali diri sendiri. Nah yang kedua ada kenali situasi yang dihadapi. Ketiga, pilih gaya yang cocok dan situasi yang tepat. Yang keempat, penuhi kebutuhan tugas. 5, penuhi kebutuhan kelompok. Dan yang terakhir ada penuhi kebutuhan individu. Nah teman-teman, selanjutnya apa aja sih gaya kepemimpinan itu? Nah jadi ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otoriter. Nah tipe otoriter merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang yang penuh. Yang kedua yaitu demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Nah, yang ketiga ada gaya kendali bebas atau laissez-faire, yaitu merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahannya. Nah, yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu, yaitu seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Nah baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan materi dari Ria. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Ria akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.